Bela Indonesia Kemenpora Palestina kecam FIFA. Alasan STY tak akan tinggalkan timnas Indonesia. Erick Thohir negosiasi kemungkinan sanksi. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Erick Thohir negosiasi kemungkinan sanksi. Sisa agenda timnas kelompok umur jadi sorotan. Di tengah duka yang menyelimuti pecinta sepak bola tanah air, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan penyebab utama FIFA membatalkan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Usai bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino, Erick Thohir menyebut FIFA telah melihat adanya intervensi terhadap penyelenggaraan turnamen usia di bawah 20 tahun dari sejumlah pihak. Selain itu, Erick juga menilai bahwa FIFA mempertimbangkan masalah keamanan Piala Dunia U20 yang sebelumnya sudah mendapatkan jaminan dari pemerintah. Dari segi infrastruktur stadion, Menteri BUMN tersebut juga mengklaim bahwa Indonesia sebenarnya sudah lolos inspeksi FIFA pada 21 hingga 27 Maret 2023. Meski begitu, Erick menegaskan kini pihaknya akan bernegosiasi kembali dengan FIFA agar Indonesia tidak diberi sanksi setelah pencabutan status sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Saya akan bekerja keras untuk kembali bernegosiasi kepada FIFA, menghindari sanksi yang bisa terjadi karena dari FIFA sendiri tentu mengharapkan hal ini tidak terjadi, kata Erick Thohir seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di kantor Presiden Jakarta. Upaya terhindar dari sanksi tersebut terus diupayakan mengingat timnas Indonesia kelompok umur masih memiliki sederet turnamen yang akan dimainkan pada tahun ini. Di antaranya ajang terdekat adalah SEA Games 2023 yang akan diikuti oleh timnas Indonesia U22. Tim tersebut dipimpin oleh pelatih Indra Syafri. SEA Games 2023 rencananya akan digelar di Kamboja pada tanggal 29 April hingga 17 Mei mendatang. Selanjutnya, tim tersebut akan mengikuti kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang rencananya juga akan bergulir pada tanggal 4 hingga 12 September 2023. Selain itu, terdapat Asian Games 2022 yang akan berlangsung di China, tepatnya mulai tanggal 23 September hingga 8 Oktober 2023. Ajang tersebut seharusnya digelar pada September 2022, tetapi harus mengalami penundaan karena pandemi COVID-19. Menarik untuk menanti kabar positif bagi sepak bola Indonesia agar terhindar kemungkinan terburuk dari FIFA. Alasan STY tak akan tinggalkan timnas Indonesia usai Piala Dunia U20 batal. Pertama, masih terikat kontrak. Sintayong diprediksi akan tetap bertahan di Indonesia karena menghormati kontrak. Dia direkrut PSSI dan diikat hingga akhir Desember 2023. Bisa jadi dikatakan Sintayong akan tetap bertahan melatih timnas Indonesia setidaknya sampai kontraknya habis di akhir tahun ini. Kedua, bertekad membangun sepak bola Indonesia. Sintayong diketahui memiliki target membangun sepak bola Indonesia yang bisa berbicara banyak di kemudian hari. Tak heran dia berani mengambil pekerjaan melatih timnas Indonesia U20 yang dinilai memiliki potensi. Sintayong bahkan awalnya sempat menolak tawaran melatih klub Cina meski disuguhkan gaji yang fantastis. Dia memilih timnas Indonesia karena dia merasa yakin dapat meningkatkan kualitas sepak bola di tanah air. Ketiga, memiliki kedekatan dengan para pemain. Sintayong dikenal sebagai pelatih yang tegas dan keras, namun sejatinya dia merupakan sosok pria yang akrab dengan para punggawa timnas Indonesia. Tak jarang para pemain bercanda dengan Sintayong. Dengan kedekatan itu, rasa-rasanya Sintayong tidak akan sampai hati meninggalkan Indonesia, terutama melihat perjuangan para pemain timnas Indonesia U20. Kemenpora Palestina kecam FIFA, pembelaan terhadap Indonesia dilontarkan.
Kabar menarik datang dari Dewan Tinggi Pemuda dan Olahraga Palestina yang mengecam FIFA atas pencabutan status tuan rumah Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Dikutip The Asian Football, Palestina melalui Dewan Tinggi Pemuda dan Olahraga menyayangkan Piala Dunia U20 2023 batal terselenggara di Indonesia. Kemenpora Palestina itu menyebut FIFA sudah menetapkan standar ganda dengan menjerat Rusia atas invasi ke Ukraina, namun tetap mengikut sertakan Israel yang menduduki Palestina sejak puluhan tahun lalu. Palestina menyebut FIFA tutup mata atas pelanggaran HAM Israel terhadap negara mereka. Palestina pun mengecam FIFA lantaran Indonesia ikut menjadi korban atas standar ganda FIFA. Kami berharap FIFA melihat akal sehat dan mulai menggunakan standar yang sama dalam urusan sepak bola internasional. Indonesia tidak akan berada dalam situasi ini seandainya FIFA menegakkan aturannya dalam kasus Israel seperti yang terjadi di Rusia. Kami menyesalkan bahwa hal ini menyebabkan Indonesia berhak menjadi tuan rumah. Tapi yakinkan setiap pendukung tujuan kami yang adil bahwa lebih banyak negara akan segera mengikuti jejak Indonesia. Apartheid perlu ditentang. Tulis keterangan Dewan Tinggi Pemuda dan Olahraga Palestina dikutip dari The Asian Football. Dewan Tinggi Pemuda dan Olahraga Palestina yakin akan banyak negara yang vokal menentang keikutsertaan Israel dalam turnamen FIFA. Menurut mereka, perlu adanya suara dari negara-negara lain terhadap diskriminasi yang dilakukan Gianni Infantino dan jajarannya.